Sebelumnya, perkenalkan saya Davina Bisha Erikwina dengan nomor NPM 250420110163 dari kelas G510, Program Studi Administrasi Bisnis. Jadi, di video kali ini saya akan menampilkan beberapa kesalahan berbahasa di ruang publik sebagai bentuk tugas UTS Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia. Penulisan rentang waktu dan hari ini terdapat kesalahan penggunaan tanda. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penggunaan tanda pada rentang waktu dan hari ini seharusnya menggunakan tanda pisah, bukan tanda hubung. Tanda pisah ini tanda yang agak sedikit lebih panjang. Hal ini dikarenakan tanda pisah ini menyatakan hingga atau sampai. Maka, yang seharusnya kita pakai dalam penulisan tentang waktu dan hari ini adalah tanda pisah. Tulisan zikir pagi yang biasa kita lihat di medsos, TV, ataupun YouTube ini sebenarnya memiliki kesalahan ejaan. Menurut KBBI, kata serapan dari bahasa Arab, zikir, itu dieja secara baku menjadi zikir. Hal ini karena pengaruh dari cara penyesuaian penulisan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam kaidah penyerapan bahasa Arab, huruf dal itu ditulis Z, bukan DZ. Maka yang diakui oleh KBBI adalah zikir. Penulisan menu makanan pada dinding kaca sebuah warung ini memiliki lumayan banyak kesalahannya. Yang pertama ada soto ayam penyet tempe tahu. Kalimat ini terdengar ambigu karena nama makanan itu ditulis tanpa adanya tanda koma atau pemisah. Sehingga nanti pembaca bisa bingung apakah ini soto ayam atau ayam penyet. Nah, seharusnya itu ditulis begini, menggunakan tanda koma. Seperti soto ayam, ayam penyet, tempe, tahu. Dan selanjutnya ada bagian minuman dan cemilan. Penulisan es lilin dan es Milo itu seharusnya diberi tanda spasi ya. Dan ice cream itu di sini tertulis es cream. Itu merupakan percampuran antara bahasa Inggris dan Indonesia. Seharusnya ditulis dalam bahasa Indonesia dalam bentuk serapannya, yaitu es cream gitu. Ada beberapa kesalahan berbahasa pada gambar di samping ini. Yang pertama adalah kran. Menurut KBBI, penulisan kran yang benar adalah keran, karena itu merupakan bentuk baku dari kran. Dan yang kedua ada penggunaan simbol ampersand. Itu bisa diganti menjadi kata hubung dan. Terdapat kesalahan berbahasa pada tulisan merokok di sana. Kata di sana, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan di yang diikuti dengan kata penunjukan tempat itu seharusnya dipisah. Kata sana itu kan berarti penunjukan tempat, maka antara di dan sana itu harus dipisah. Terdapat kesalahan berbahasa pada penulisan di samping ini. Yang pertama ada kesalahan ejaan pada kata Al-Quran. Menurut kaidah berbahasa Indonesia yang benar, penulisan nama kitab itu harus diawali dengan huruf kapital dan juga perlu disertai tanda petik tunggal atau apostrof. Dan yang selanjutnya ada pada penulisan membuat dan mu yang harus ditulis rangkai dan membacanya itu juga harus ditulis rangkai. Ada beberapa kesalahan berbahasa pada gambar di samping ini. Yang pertama ada mencoret-coret. Mencoret-coret seharusnya ditulis mencoret-coret karena kata dasar coret jika digandakan itu ditulis mencoret-coret, bukan mencoret-coret. Dan yang selanjutnya ada pemisah daftar, memaku, garis miring, menempel. Penggunaan garis miring untuk pemisahan daftar larangan itu kurang tepat. Bisa diganti dengan tanda koma atau kata penghubung seperti dan atau. Dan yang berikutnya ada kata apapun. Kata apapun ini seharusnya ditulis secara terpisah karena ada beberapa partikel pun yang ditulis secara terpisah. Salah satunya apapun. Dan yang terakhir ada kamar kos. Penulisan kos memang sering digunakan, namun secara bentuk baku bahasa Indonesianya itu ditulis kos, KOS.